Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 29 Mei 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar hidup menuruti akan perintah-perintah-Mu ya Bapa, dan menggunakan talenta kami demi kemuliaan pekerjaan Tuhan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ferdinand Wentuk. Kepada Saudara Dinan, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini, Kamis 29 Mei 2025, dengan judul Pemimpin dengan Berbagai Talenta Dibutuhkan di Gereja Allah. Ayat tema kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Tawarik 28 ayatnya yang ke-8. Dengan bunyi, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Pekerjaan besar terakhir Daud dalam jabatan resminya adalah untuk menarik perhatian orang sekali lagi kepada hubungan hikmat mereka dengan Allah sebagai rakyat teokrasinya. Kesetiaan kepada Allah diperlukan untuk menerima berkat-berkat yang telah dijanjikannya untuk diberikan kepada semua orang yang menaati perintah-perintahnya. Semua orang yang diterima dalam pelayanannya dituntut untuk melakukan perintah-perintahnya. Jika dengan hati, pikiran, dan jiwa mereka melakukan kehendaknya yang kudus, mereka menjadi wakil kerajaannya. Perintah Daud yang sungguh-sungguh harus diingat oleh mereka yang berada dalam posisi kepercayaan saat ini, karena perintah itu benar-benar mengikat bagi orang-orang ini, sebagaimana perintah itu mengikat bagi Salomo pada waktu perintah itu diberikan. Pada masa percobaan kita ini,
umat Allah sedang diuji dan dicobai dengan pasti, sebagaimana mereka telah diuji pada zaman Salomo. Seluruh pasal ini, 1 Tawarik 2:8, penting bagi semua umat Allah yang hidup di zaman ini. Pelayanan Allah tidak diserahkan kepada penilaian dan pilihan satu orang, tetapi dibagi di antara mereka yang bersedia bekerja dengan penuh minat dan pengorbanan diri. Jadi, semua orang sesuai dengan keterampilan dan kemampuan yang telah diberikan Allah kepada mereka, memikul tanggung jawab yang telah ditetapkannya bagi mereka. Kepentingan penting dari suatu bangsa yang besar dipercayakan kepada para pemimpin yang bakatnya mampukan mereka untuk menangani tanggung jawab ini. Beberapa orang dipilih untuk mengarahkan bisnis, yang lain dipilih untuk mengurus hal-hal rohani yang berhubungan dengan penyembahan kepada Allah. Semua pelayanan keagamaan dan setiap cabang bisnis harus memiliki tanda tangan sorga, dalam tanda kutip, kudus bagi Tuhan, harus menjadi moto para pekerja di setiap departemen. Dianggap penting bahwa segala sesuatu dilakukan dengan teratur, tepat, setia, dan cepat. Kepada semua orang yang terlibat dalam pelayanannya, Tuhan memberi hikmat kemah suci yang dibangun di padang gurun dan bait suci di Yerusalem, dibangun sesuai dengan petunjuk khusus dari Allah. Sejak awal, Ia sangat memperhatikan rancangan dan penyelesaian pekerjaannya. Di zaman dunia ini, Ia telah memberikan banyak terang dan petunjuk kepada umat-Nya mengenai bagaimana pekerjaannya harus dilaksanakan atas dasar yang tinggi, murni, dan mulia. Manuskrip 81 1900. Demikian renungan pagi kita pada pagi hari ini. Saya bawa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih atas penata-layanan Saudara Ferdinand. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Menjelang kematiannya, Raja Daud memiliki beban dalam hatinya, karena dia berkata kepada rakyatnya dalam 1 Tawarik 28 ayat 8 yang berbunyi, "Maka sekarang, di depan mata seluruh Israel, jemaah Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini, dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian." Dan tidak hanya kepada rakyatnya, Daud menyatakan hal ini. Kepada anaknya, yaitu Salomo, Raja Daud berkata dalam ayat 9, "Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya." Perhatikan, Daud tekankan kepada Salomo untuk mengenal Allah yang Daud sembah, lalu beribadah kepada Allahnya Daud dengan tulus ikhlas dan rela hati. Baru sesudah itu menuruti akan segala perintahnya. Jadi, penting sekali untuk mengenal Allah yang kita sembah dan menyatakan kasih kita kepadanya, serta menurut akan perintah-perintahnya. Firman Tuhan berkata dalam Hosea 4 ayat 6 yang berbunyi, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku.
Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Sudahkah saudara mengenal Allah yang saudara sembah? Atau masih bingung karena misteri? Nah, mengapa Daud memberikan nasihat tersebut kepada bangsa Israel dan anaknya? Nah, mengapa Daud memberikan nasihat tersebut kepada bangsa Israel dan anaknya? Kita baca dari Review and Herald tanggal 17 Agustus tahun 1905 paragraf 11 yang berkata, "Tidak seorang pun yang memahami janji-janji ini lebih baik daripada Daud. Melalui pengalamannya sendiri, ia telah belajar betapa sulitnya jalan orang yang meninggalkan Allah. Ia telah merasakan kutukan karena melanggar hukum dan telah menuai buah pelanggaran. Dan seluruh jiwanya tergerak oleh kekhawatiran bahwa para pemimpin Israel harus setia kepada Allah dan bahwa Salomo harus menaati hukum Allah, menjauhi dosa-dosa yang telah melemahkan otoritas ayahnya, membuat hidupnya pahit dan tidak menghormati Allah." Daud tahu bahwa dibutuhkan kerendahan hati, kepercayaan terus-menerus kepada Allah, dan kewaspadaan terus-menerus untuk menahan godaan yang pasti akan menimpa Salomo dalam kedudukannya yang tinggi. Karena orang-orang yang menonjol seperti itu merupakan sasaran empuk bagi panah setan. Karenanya, nasihat Daud adalah bagi kita semua. Sebab Alkitab berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 9, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Kita semua adalah para pemimpin, dalam skala kecil maupun skala besar. Karenanya kita akan merasakan tantangan yang besar oleh panah setan tadi. Karenanya itu sebabnya Daud menasihatkan agar kita menuruti akan perintah Bapa. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 156 paragraf 3. Kesetiaan kepada Allah diperlukan untuk menerima berkat-berkat yang telah dijanjikannya untuk diberikan kepada semua orang yang menaati perintah-perintahnya. Semua orang yang diterima dalam pelayanannya dituntut untuk melakukan perintah-perintahnya. Jika dengan hati, pikiran, dan jiwa mereka melakukan kehendaknya yang kudus, mereka menjadi wakil kerajaannya. Karenanya, renungan hari ini menekankan bahwa pelayanan Allah tidak diserahkan kepada penilaian dan pilihan satu orang, tetapi dibagi di antara mereka yang bersedia bekerja dengan penuh minat dan pengorbanan diri. Jadi, semua orang sesuai dengan keterampilan dan kemampuan serta talenta yang diberikan Allah kepada mereka, memikul tanggung jawab yang telah ditetapkan Allah bagi mereka. Karenanya penting sekali bagi kita semua para pelayan Allah untuk menuruti akan perintah-perintahnya. Sayangnya, Salomo tidak menurut akan perintah bapaknya. Oleh sebab itu, Roh Nubuat menasihatkan dalam The Review and Herald tanggal 17 Agustus tahun 1905 paragraf 19. "Sedih memang kisah kemurtadan Salomo, tetapi kisah itu menggambarkan akibat dari keterpisahan dari Allah. Satu langkah yang salah mempersiapkan jalan bagi langkah kedua dan ketiga, dan setiap langkah tambahan ditempuh dengan lebih mudah daripada langkah sebelumnya." Merupakan hak istimewa kita untuk memperhatikan peringatan yang diberikan Allah dari kehidupan Salomo. Sebagai pengikut Kristus, kita harus menghormati guru kita dengan mempelajari dan menuruti ajaran-ajarannya. Kiranya ini menjadi pertobatan dan pembaharuan bagi kita semua. Masing-masing kita diberikan talenta, dan biarlah talenta tersebut kita gunakan untuk kemuliaan Allah oleh menuruti segala perintahnya, guna kemajuan pekerjaan Allah di dunia ini. Peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya,
Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini. Sebagaimana Daud menasihati bangsa Israel dan anaknya Salomo untuk setia menuruti akan perintah-perintah Engkau, ya Bapa, agar berkat dan sejahtera Engkau karuniakan turun-temurun. Demikian juga nasihat itu bagi kami di zaman sekarang ini. Sebab masing-masing kami Engkau telah berikan talenta. Masing-masing kami adalah pemimpin dalam skala kecil maupun skala besar. Dan setan akan selalu berusaha mengganggu kami agar kami memisahkan diri daripada Engkau, ya Bapa. Karenanya tolong kami, ya Bapa. Karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki roh Kristus, maka itulah wujud kami menuruti akan kehendak-Mu. Sebab Yesus telah menghidupkan penurutan yang sempurna, dan oleh hidupnya kami pun boleh menuruti akan kehendak Tuhan, perintah-perintah-Mu, ya Bapa, dengan sempurna. Dan kami boleh menjadi saksi-Mu, pelayan-pelayan pekerjaan dalam ladang Tuhan, menjangkau banyak jiwa, membawa mereka kembali kepadamu. Dan pada akhirnya, saat Yesus datang kedua kali, banyak jiwa yang boleh diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.